Selamat siang, salam Just Talk. Gue mau bahas transfer update. Ada beberapa transfer yang cukup menarik untuk dibahas. Besok itu bikin review U19, Sabtu siang itu preview untuk 3 match yang seru di Sabtu dan Minggu. Oke, kita mulai dari transfer update dulu. Suarez. Jadi Suarez ini kan batal ke Juve karena Juve itu hanya minat kalau dia punya paspor EU Itali, dan itu sudah diatur bahwa dia bisa mengikuti proses untuk mendapatkan paspor Itali. Cuma yang jadi masalah itu sudah lewatin deadline, dan Juve tidak minat kalau seandainya dia tidak bisa menjadi orang Itali, jadi dihitung sebagai orang luar negeri yang jumlahnya terbatas. Di situ Juve nggak minat dengan Suarez. Kalau mau jadi orang Italia, ayo. Kalau enggak. Jadi itu batal. Tapi masih ada opsi ke PSG dan ATM katanya menurut media. Cuman Kuman ini kan nggak menunggu situasi yang nggak jelas gini. Akhirnya dia berbicara dengan Suarez. Dia bilang kalau seandainya dia nggak kemana-mana, Suarez bagian dari seleksi. Walaupun di 2 match terakhir dia nggak main seperti Vidal, tapi tetap Kuman akan memberikan dia kesempatan, dan dia sebelumnya juga bilang gue bersedia kok menjadi cadangan, karena dia juga sadar 33 tahun dan kontraknya tinggal setahun. Cuman kalau gue bilang kalau dia sana nggak pergi nih rugi untuk Barca ya. Kalau seandainya 10-20 juta aja bisa dapat lah buat Suarez. At least ada income untuk beli pemain lain, karena Barca harus jual pemain lain untuk bisa beli pemain. Depay ini kan sudah praktis, sudah deal, tinggal jual pemain. Tapi siapa yang dijual nggak jelas juga. Ternyata pemainnya Barca ini nggak laku, kasarnya begitulah. Mau jual berapapun Rakitic cari cuma 1,5 juta. Ya jadi kita lihat ntar sikonya Suarez gimana. Kalau gue bilang sih, ya kalau dia nggak laku atau dijual terlalu murah, nggak ada salahnya juga dia stay. At least di depan itu masih ada banyak opsi, karena Griezmann, Messi bisa bermain juga sebagai striker, tapi juga di belakang striker. Kemarin babak pertama Griezmann main di belakang di belakang Messi sebagai false nine, dan itu berjalan cukup bagus. Jadi kita lihat untuk subs, ya oke lah Suarez. Oke. Spurs. Spurs ini ada dua. Satu, Reguilon kenapa tidak mau dibeli, tidak jadi ke MU. Gosip-gosipnya ke MU, tiba-tiba dibeli sama Spurs. Kalau gue bilang sih ini masalah pilihan ya. Jadi MU tidak mau ada buyback klausul, dan itu secara bisnis wise kayak sama Morata, sama ada salah satu pemain, itu sangat penting untuk Madrid dari sisi bisnis. Kalau sana dia perform, Juve bisa beli lagi terus dijual lebih mahal. Tapi kalau sana dia tidak perform, ya udah nggak ada ruginya kan. Jadi ini skenario sistem bisnis yang mulai diterapkan oleh banyak klub lah. Ada beberapa klub lah. Karena Reguilon ini kan prospeknya bagus, dan gue bilang untuk MU dia dibutuhkan untuk pelapis Luxio, sehingga karena Williams gue bilang belum bisa bersaing sama Luxio. Luxio butuh yang benar-benar bisa membuat dia lebih fokus lagi lah, dan itu di sosoknya Reguilon. Cuman kenapa Spurs mau beli? Kalau gue bilang sih, kalau seandainya MU benar-benar minat, itu mereka bisa naikin harganya ke 40-50 juta. 40 lah, itu bisa hilang buyback klausul tuh. Tapi nampaknya mereka nggak begitu minat. Nah, Spurs itu minat untuk beli. Tapi feeling gue, deal yang dilakukan oleh Spurs, oke, gue bayar 30 juta, buyback klausulnya let's say 40 juta, 50 juta. At least Spurs masih ada untung. Dan mungkin Spurs punya prinsip ya nggak ada masalah, satu pemain kita bisa beli lagi, yang penting kita menghasilkan duit. Ini kembali lagi pilihan yang dilakukan oleh Spurs, dan gue bilang
dia dia akan menjadi sosok yang cukup penting di Spurs kalau seandainya diberi kesempatan, terutama dari sisi menyerang ya, sangat membantu. Cuman ya Mourinho tahu sendiri mainnya kayak gimana. Terus yang menarik itu Bale. Bale ini kan mau dibuang sama Madrid tapi nggak ada yang mau beli karena gajinya tuh 500.000 euro per minggu, gila. Termasuk yang tinggi di dunia. Ini sebagai perbandingan aja. Aubameyang itu kalau nggak salah 275 atau 300, Harry Kane 200. Ini dapat 500, udah gila ini. Tapi anyway, Madrid bersedia untuk bayar setengah gajinya dan di loan selama setahun karena dia juga udah tua. Madrid pikir ya dijual susah juga, mending gue loan dulu lah, kasarnya begitu. Walaupun kedepannya feeling gue juga pasti akan dijual karena kontraknya masih 2-3 tahun kalau nggak salah. Nah, untuk Spurs ini ya sebuah hal yang positif ya, karena Moura ini kan sangat tidak konsisten. Kalau Bale main di kanan, Kane, Son di kiri, at least speed didapatkan. Dan ini kan tujuan Mourinho. Kenapa Mourinho ngebet? Ya karena itu, karena speednya, karena counter. Kita tahu, lihat dikit-dikit lawan siapapun tepatnya main sangat bertahan, dan kesian Harry Kane dihajar bola-bola atas terus. Mungkin Bale lebih cocok, kita nggak tahu. Cuman intinya kemungkinan besar Bale akan ke mana namanya, ke Spurs. Oke, kita lihat lagi Aubameyang. Auba ini kan dilema ya. Dilema apakah nggak kemahalan dengan striker 31 kontrak 3 tahun gini. Kalau menurut gue ya, sekarang gue udah pernah bilang di Twitter, kalau Auba harus dijual nggak masalah. Yang penting dananya yang didapatkan berapa. Satu, ternyata dalam sikon seperti ini kan nggak ada yang mau beli. Kalau beli pun murah, kalau murah ya tanggung. Karena untuk beli striker di luar umurnya, untuk beli striker selevel dia 70-80 juta lo habis. Arsenal nggak ada duit untuk itu karena fokusnya ke Aouar dan Partey. Dia stay dengan gaji ya ini simpang siur, katanya kalau nggak salah masih di bawah Özil atau 300 plus bonus atau apa, atau kira-kira segitulah, 350 375, gue nggak tahu juga lah. Kalau dihitung-hitung setahun juga nggak terlalu banyak-banyak amat untuk levelnya dia, dan dia sudah terbukti di bawah Arsenal yang ampas, di bawah siapa namanya Emery itu, dia performnya cukup sangat konsisten bahkan gitu ya. Di 2 tahun di bawah Arsenal yang nggak perform, dia tetap cetak banyak gol. Apalagi performanya Arsenal sekarang lagi meningkat, dan dia sudah membuktikan nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Dan orangnya kan juga vibe-nya itu positif, selalu ketawa dan bisa membawa banyak hal yang positif, memotivasi pemain-pemain Arsenal yang muda lah terutama, atau yang baru-baru. Jadi untuk gue sih ya gue bilang hal yang cukup positif ya, bahwa si Auba bisa diperpanjang kontraknya. Karena ini sekali lagi dalam sikon seperti ini nggak ada yang the best option, the best ini, the best itu, nggak ada. Cuman sekarang yang penting yang cocok lah, yang sesuai dengan sikonnya, tidak terlalu mahal, punya kontribusi berat, dan itu akan dilakukan oleh banyak klub lah. Terus soal Man United yang marah sama Munchen karena ternyata mereka tidak pernah minat untuk datangkan Thiago, dan nama MU itu dikait-kaitkan sama Munchen ke Liverpool agar Liverpool mau bayar 30 juta. Liverpool ini aneh juga. Kenapa 30 juta aja nggak mau bayar? Mereka itu seolah-olah pede banget bahwa Thiago itu akan pilih mereka. Kalau seandainya ditikung ada klub yang mau beli
atau dia mungkin perpanjang kontrak, bisa juga Liverpool has a problem kalau gue bilang ya. Karena pelapis mereka itu bener-bener enggak banget. Jadi untuk gue aneh aja 30 juta selevel Thiago nggak mau dibeli. Walaupun dia udah 29 30, pemain kayak dia itu kan nggak terlalu butuh. Dia itu kan bukan box to box. Ya, I mean lebih bermain pakai otak lah. Kalau seandainya dia 3 tahun lagi atau dua, masih sangat bisa bermain, sangat bisa berkompetisi bahkan di IPL. Jadi Liverpool ini tambah lama tambah kelihatan pelitnya seperti apa. Ya, gue nggak yakin sih, gue nggak yakin, eh gue nggak yakin bahwa Thiago akan ke Liverpool. Oke, kita cek lagi kemarin Barca main di babak pertama dengan full eh, lawan Girona, bukan 60 menitan lah, dan bermain gue bilang sangat bagus, sangat bagus. Terus setelah itu tim B yang masuk, Dembele kelihatan kehilangan ritme bermain, tapi Ricky Puig sama Alena itu masih, mereka itu harus merubah gaya mainnya ya, karena nggak banget itu cara mereka bermain kayak begitu, banyak dribbling, salah passing. Cuman Pedri 17 tahun itu cukup impresif bermainnya. Konrad sebelah kiri cuman 5-10 menit impresif, habis itu hilang. Ya, kita lihat Barca karena nggak ada pemain yang mau dijual atau nggak laku, akan Kuman akan punya banyak pilihan. Oke, thanks for watching.